lingkungan nggak mendukung aku buat buka jilbab. Oh ya, ini berbeda ya. Kalau aku kan pakai hijab dan nggak pakai hijab itu terpengaruh sekali sama lingkungan. Nah, sedangkan Mela, walaupun lingkungannya seperti itu, gitu seorang ustazah, tapi memang ada gejolak spiritualitas pribadi yang kayaknya ini enggak gitu. Oke. Tapi sebenarnya di balik semua alasan kenapa buka kerudung, alasan yang paling penting adalah aku merasa aku lebih cantik. itu alasan yang paling penting. Itu paling penting, kayak rambut aku cantik guys. Saking pentingnya jilbab itu, bukan hanya di dunia, di alam kubur pun ketika meninggal, kain kafan perempuan ditambah satu. Yang laki-laki nggak punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berjumpa lagi dengan channel Hasika Wafa. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih dan kami doakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan menjauhkan kita dari segala musibah dan bencana. Amin ya robbal alamin. Pada video kali ini, channel Hasika Wafa akan kembali membahas pernyataan Kumailah Hakimah, bahwa menurutnya jilbab merupakan sumber ideologi yang keras, sehingga tidak harus memakai jilbab, agar terlihat sebagai seorang muslimah yang taat. Sebagai seorang akademisi dan lulusan studi tafsir, Kumailah Hakimah sering membahas isu-isu yang ramai menjadi pertanyaan di tengah masyarakat muslim, mulai dari masalah jilbab hingga pernyataan filosofi tentang Islam. Diketahui, Kumailah Hakimah memang tumbuh dan besar di lingkungan pesantren, yang kental dengan nuansa Islam yang taat. Namun ternyata, hal tersebut tidak membuat Kumailah sepenuhnya meyakini apa yang ia pelajari dari isi Al-Quran. Dalam sebuah wawancara, dirinya menjelaskan alasan melepas jilbab yang selama ini ia kenakan. Menurutnya, jilbab merupakan sumber ideologi yang keras, yang menandakan orang yang memakai jilbab adalah muslimah yang taat. Namun dirinya beranggapan, seorang muslimah tidak harus memakai jilbab agar terlihat taat di hadapan orang lain. Kumailah mengatakan, walaupun dirinya seorang penghafal Al-Quran, namun ia bukanlah muslim yang serta-merta menerima perintah agama dengan kepasrahan. Walaupun dirinya tinggal di lingkungan pesantren, namun hal tersebut tidak membuatnya nyaman untuk selalu mengenakan jilbab. Lebih lanjut Kumailah menambahkan, alasan utama melepas jilbab, dirinya merasa mempunyai rambut yang bagus, sehingga lebih baik jika dirinya tidak memakai jilbab sebagai penutup rambutnya. Berikut kita simak video tersebut. Suka banget Quran, dan itu kan kayak part of my hobi yang udah jadi identitas gitu, kayak aneh aja kalau misalnya aku jadi akademisi studi Quran yang ngajar-ngaji sama pakai kerudung gitu. Terus ya itu masalah identitas ya. Kenapa buka lagi? Nah tapi aku ngerasa itu nggak represent my identity, karena kerudung itu kan simbol ideologi yang keras ya. Maksudnya dengan memakai jilbab itu sama aja mengumumkan pada dunia, aku adalah orang Islam yang taat loh guys. Iman dan takwa sudah ini. Itu aku nggak resonate sama itu. Ya aku nggak mau ngomongin itu, dan aku juga ya, maksudnya kalau misalnya teman-teman udah banyak nonton konten-konten aku sebelumnya, aku banyak mengkritik dogma-dogma Islam gitu. Jadi kayak aku nggak, Walaupun Mela sangat suka dengan Al-Quran, tapi ya, Mela biasanya kritisi dogma ajaran-ajaran iya, dan aku nggak resonate with everything. Aku nggak punya mental samina wa ta'ah, nggak punya garis lainnya. Oke, nggak ngerti itu apa. Itu aku dengar maka aku taat gitu. Jadi apapun yang diajarkan agama, ikut-ikutin aja, nggak usah dipertanyakan. Ini kontennya forbidden Christian. Kenapa lu pasti jawab forbidden sekali sepertinya. Terus aduh, aku alasannya jadi banyak ya. Karena kalau Fanny tadi masalah lingkungan nggak mendukung aku buat buka jilbab. Oh ya, ini berbeda ya. Kalau aku kan pakai hijab dan nggak pakai hijab itu terpengaruh sekali sama lingkungan. Nah, sedangkan Mela, walaupun lingkungannya seperti itu, gitu seorang ustazah, tapi memang ada gejolak spiritualitas pribadi yang kayaknya ini enggak gitu. Oke. Nah terus kayak gitu-gitu tuh aku nggak mau part of this group. Dan aku nggak mau part of gimana aku kelihatan kayak aku perempuan suci. Aku nggak mau. Aku tidak merepresentasikan perempuan suci. Aku juga nggak mau merepresentasikan perempuan hipokrit gitu. Yang mana aku nggak suci tapi aku pakai kerudung gitu. Terus semua badan aku aurat sih. Kayak aku nggak mau nerima that notion, itu aku tolak. Terus ya mungkin kan mereka ngeliat aku pakai kerudung, ya berarti kan aku ngikutin aturan berkerudung. Tapi sebenarnya aku cuek. Tapi diingetin kayak gitu terus tuh sebel, atau kadang diomongin juga. Misalnya kayak pakai kerudung tapi make upnya sebel gitu, atau pakai kerudung tapi apa gitu. Tapi sebenarnya di balik semua alasan kenapa buka kerudung, alasan yang paling penting adalah aku merasa aku lebih cantik. itu alasan yang paling penting. Itu paling penting, kayak rambut aku cantik guys. Padahal banyak yang bilang, oh setelah berhijab kamu makin cantik gitu. Tapi memang merasakan sebaliknya gitu. Kayak kalau pakai hijab jadi adem, kalau nggak hijab panas. Lebih hot gitu. Jilbab adalah pakaian terusan panjang yang menutupi seluruh badan kecuali muka, tangan dan kaki yang biasa dikenakan oleh para wanita muslimah. Jilbab juga merupakan bagian dari syariat Islam yang wajib dipatuhi oleh seorang muslimah untuk menutupi aurat.
Kewajiban ini juga tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama Islam sangat menjaga kehormatan, harga diri, dan martabat wanita Muslimah. Salah satu cara untuk menjaga kehormatan tersebut adalah dengan mewajibkan setiap Muslimah untuk menutup aurat dengan memakai hijab. Oleh karena itu, hijab dipandang sebagai suatu kewajiban dalam agama Islam. Dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 59, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin. Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Berikut penjelasan Ustadz Adi Hidayat tentang hal tersebut. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjilbab atau tidak syariatnya? Yang sudah berjilbab, pertahankan. Yang belum, kita bantu, doakan, terangkan tentang keutamaan, keistimewaan jilbab. Saya berikan rahasia besar di sini karena ini tentang hijab face. Ternyata, saking pentingnya jilbab itu, bukan hanya di dunia, di alam kubur pun ketika meninggal, kain kafan perempuan ditambah satu. Yang laki-laki gak punya. Apa itu? Kerudungnya. Saking pentingnya. Jadi ketika dalam kehidupan dunianya pun misalnya belum mengenakan sepenuhnya, itu saat pulangnya mesti dipakaikan kerudungnya dalam kafannya. Sebetulnya apa fungsi jilbab itu? Yuk, kita tarik dulu pelan-pelan. Buka Quran surah ke-33 Al-Ahzab ayat 59. Nanti setelah itu saya tarik kepada suami untuk mensupport. Surah ke-33 Al-Ahzab ayat 59. Ada ayatnya, "Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin." Ada? "Yudnina min jalabibihinna. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain." Ada? Asalnya, Bu, sebelum ayat ini turun, itu masih ada yang berkerudung, masih ada yang tidak berjilbab. Biasa saja. Tapi tiba-tiba ada kejadian. Perempuan muslimah malam-malam ingin ke toilet, diganggu oleh preman-preman Madinah dari Yahudi. Maka dilaporkan kepada Nabi, turun ayat ini. Maka Allah sampaikan, "Ya ayyuhan nabi, wahai Nabi, qul li azwajika," mulai hari ini, sampaikan pada semua istrimu, "wa banatika," anak perempuanmu, dan nisa'il mu'minin, bukan cuma perempuan, nisa'il mu'minin, perempuan-perempuan yang memang merasa punya iman, yang yakin dengan anugerah Allah. "Yudnina min jalabibihinna," mulai detik ini kenakan jilbab oleh mereka. "Dzalika adna an yu'rafna," maka ketika jilbab dikenakan, aku akan perhatikan sebagai identitas untuknya. Di identitas ibu sebagai perempuan di hadapan Allah itu, salah satunya ketika ibu mengenakan jilbab yang dikenakan itu. Dengan model apapun. Tapi belum berhenti ayatnya, belum berhenti. Perhatikan kalimatnya. "Asa ayyu'rafna," maka ketika dia kenakan jilbab itu, semua mesti kenali. Dialah perempuan yang beriman. "Fala yu'dzain," dan setiap laki-laki yang beriman mesti punya komitmen melindungi dan menjaganya. Jadi ketika ibu kenakan jilbab itu kami yang laki-laki, yang pria-pria mukmin ini, itu terikat dengan komitmen kepada Allah. Kalau ibu ada yang ganggu, ada kesulitan, kami mesti bantu. Itu asalnya. Di Allah turunkan ayat hijab, jilbab itu bukan sekedar ingin menutup, tapi memberikan kemuliaan pada perempuan. Dan ini fikih jarang diketahui laki-laki juga. Jadi ketika ibu ke pasar nih ya, kesulitan misalnya, beli beras sulit, terlihat ibu pakai jilbab tuh. Itu laki-laki itu yang melihat itu langsung rasa bantu. Dan Allah jadikan itu mengikat dalam fitrah hati setiap insan beriman. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.